Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul The Resort yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang 4 orang sahabat yang akan pergi ke sebuah resort yang berhantu. Setelah sampai di sana, mereka benar-benar menjumpai hal yang mengerikan. Apakah mereka berhasil keluar dari resort tersebut? Oke, daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Lex. Lalu ada 3 orang temannya yang memberikan kejutan ulang tahun kepada Lex. Mereka adalah Chris, Sam, dan Bree. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah sakit. Dan tampak di sana yang terbaring di rumah sakit adalah Lex. Lalu datanglah seorang inspektur yang bernama Peterson yang akan menginterogasi Lex. Peterson mengatakan bahwa semalam penduduk setempat di Kilahuna menemukan dirimu dalam keadaan tidak sadar. Peterson juga tahu bahwa Lex pergi ke Kilahuna tidaklah sendirian, melainkan bersama teman-temannya. Kemudian Lex mulai menceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya Lex ini adalah seorang penulis, dan dia sangat ingin menulis cerita tentang misteri yang terjadi di sebuah resort yang tak terpakai di Pulau Kilahuna. Namun sayangnya pulau itu tidak boleh dikunjungi oleh 1 orang. Ternyata teman-temannya ini memberikan kejutan lainnya, yaitu mereka akan menemani Lex ke resort itu. Bahkan Chris sudah menyiapkan transportasi ke sana dengan menggunakan jasa helikopter. Kembali ke Peterson. Peterson menanyakan keberadaan teman-teman Lex. Lex hanya menjawab mereka sudah meninggal karena dibunuh oleh gadis dengan setengah wajah. Kemudian Lex mengingatkan kepada teman-temannya bahwa resort itu sangatlah angker dan berbahaya. Namun Sam tidaklah percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu Lex menunjukkan sebuah video singkat mengenai resort yang berada di Pulau Kilahuna. Video ini menjelaskan bahwa resort ini dulunya sangat terkenal dan ramai pengunjung. Namun sekarang sudah ditinggalkan oleh para pengunjungnya. Lalu resort ini ditutup karena ada beberapa peristiwa aneh yang tak dapat dijelaskan. Saat resort ini masih beroperasi, ada laporan mengenai hantu yang mengancam. Salah satunya terdapat di kamar 306, karena beberapa pengunjung yang berada di kamar ini selalu diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Karena kejadian itu, staf hotel ini menolak untuk melayani kamar 306, sehingga kamar itu diblokir untuk selamanya. Konon katanya penghuni kamar itu adalah gadis setengah wajah. Menurut legenda, gadis itu tinggal di desa dekat resort. Gadis ini diserang dan dibunuh di pulau itu secara brutal. Gadis ini dibunuh dengan cara dicekik dengan tali dan dibiarkan meninggal di dalam hutan. Dan ada yang menyebutkan bahwa pembunuhnya tinggal di resort itu. Tapi polisi tak pernah mendapatkan siapa pelakunya. Karena itulah gadis ini selalu menghantui resort itu dan mencari siapa pelakunya. Dari sinilah penampakan demi penampakan terjadi hingga banyak pengunjung yang meninggal. Penduduk setempat yakin gadis itu mengambil jiwa mereka untuk menemaninya di resort itu. Setelah berselang 2 tahun, resort ini pun ditutup untuk selamanya. Dan satu-satunya alat transportasi menuju ke sana adalah kapal feri harian untuk penduduk setempat. Di sana juga ada beberapa security guna untuk mencegah gangguan dan penyelidikan lebih lanjut dari peristiwa tersebut. Setelah melihat video itu, Sam pun tertarik untuk ke sana karena ia ingin melihat langsung penampakan-penampakan mistik. Keesokan harinya pun mereka memulai perjalanan mereka ke Pulau Kilahuna. Sebelum mereka pergi lebih lanjut, pilot helikopter ini mengingatkan bahwa dia tidak bisa menjemput mereka lagi. Jadi mereka harus kembali dengan menggunakan kapal feri harian penduduk yang akan jalan pada pukul 7 malam. Setelah sampai di pulau itu, tanpa berlama-lama mereka pun mulai menyusuri pulau tersebut. Itu dikarenakan mereka hanya punya waktu 6 jam sebelum kapal feri harian akan jalan. Saat di perjalanan, Lex mencoba meyakinkan Sam bahwa hantu itu ada. Namun Sam tetap saja tidak percaya akan adanya hantu. Setelah itu mereka menjumpai jalan yang bercabang. Untungnya di sana masih ada map peninggalan resort itu. Map itu menunjukkan bahwa di sekitar situ ada air terjun. Kemudian Bree mengajak mereka untuk ke air terjun dahulu. Setelah itu baru mereka menuju ke resort.
Mereka pun setuju. Setelah sampai di air terjun, mereka pun bersenang-senang. Felt peaceful. You know, the way that trip was supposed to be. Setelah itu, Lex nggak mau melanjutkan ceritanya ke Peterson. Itu dikarenakan takutnya Peterson nggak percaya dan menganggap dirinya sudah gila. Namun Peterson bersumpah akan percaya dengan ceritanya dan nggak akan menganggap dirinya gila. Lex pun melanjutkan ceritanya. Kemudian mereka bertiga beristirahat di sebuah tanah lapang. Kemudian Sam permisi untuk buang air kecil. Lalu Sam melihat seperti ada seseorang yang berdiri di hadapannya. Kemudian Sam memanggil Chris dan yang lainnya. Setelah itu Chris pun mendekati benda itu. Chris, be careful. Ternyata itu hanyalah kain tirai yang tergantung. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju resort. Di sana mereka takjub melihat alam yang begitu indah. Yeah, we can do that. We just have to hurry. Akhirnya mereka pun sampai di resort itu. Mereka masuk melalui pagar yang ditutupi dengan spanduk yang sudah lapuk. Setelah masuk ke halaman resort, mereka pun masuk ke dalam resort itu. Di sana Sam dengan sengaja merusak kaca resort itu. Entah apa tujuan Sam, saya pun tak tahu. Teman-teman Sam pun mencoba mencegah perbuatan Sam itu. Kemudian Lex mengajak temannya menuju kamar 306. Setelah itu Sam memisahkan diri, di mana dirinya ingin melihat-lihat area bawah, sementara yang lainnya tetap menuju ke kamar 306. Setelah sampai di kamar 306, tidak ada hal-hal aneh yang mereka temukan. Bahkan di sana Lex sempat berfoto di kamar itu dengan tujuan untuk dokumentasi tulisan miliknya. Setelah itu Peterson mengatakan bahwa di HP miliknya tidak ada foto satupun saat mereka ada di sana. Lex merasa heran dan melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba saja di luar, Sam melihat ada sekelompok burung yang terbang dekat mereka. Lalu Bree mengajak mereka untuk pulang karena jam sudah menunjukkan jam 17.45. Tapi Lex menolaknya. Itu dikarenakan dia masih kekurangan bahan untuk membuat tulisannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Lagian cuacanya tiba-tiba saja menjadi mendung dan semakin gelap. Naasnya nasib sial mulai mengikuti mereka. Di sana mereka lupa jalan masuk mereka tadi. Ditambah lagi tasnya Lex ketinggalan di kamar 306. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil tas Lex yang berada di kamar 306. Tapi mereka tak menemukan tas Lex di kamar itu. Mereka malah menemukan tas Lex di kamar yang berbeda. Padahal mereka belum pernah ke kamar itu sebelumnya. Akhirnya mereka pun pergi dari ruangan itu. Kemudian ada seorang security yang datang untuk mengecek resort itu. Security ini masuk ke dalam resort itu. Tak lama kemudian Lex dan kawan-kawan keluar dari resort itu dan menemukan mobil security itu. Tak lama setelah itu mereka mendengar suara security itu berteriak. Tentu saja itu membuat mereka menjadi semakin takut. Lalu mereka menuju mobil security ini. Di sana mereka ingin langsung pergi. Tapi Lex menahan teman-temannya. Mana tahu security ini membutuhkan pertolongan mereka. Sementara Sam dan Bree ingin langsung pergi. Dan terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka. Bree yang sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba saja pintu mobil itu tertutup dengan sendirinya. Mereka pun mencoba untuk mengeluarkan Bree dari mobil itu. Namun mobil itu malah hidup dengan sendirinya. Tak hanya itu, mobil ini pun berjalan dengan sendirinya hingga mobil ini jatuh ke bawah. Setelah itu Chris mengecek mobil itu. Ternyata Bree sudah meninggal di dalam mobil itu. Setelah itu mereka melihat sesuatu di ruang lobi. Tentu saja mereka langsung kabur. Karena panik mereka malah kabur menuju ke dalam resort lagi. Dan mereka berencana akan keluar dari lantai bawah. Namun mereka malah tersesat di sebuah ruangan penyimpanan barang. Di saat itu pula mereka dikejutkan dengan sosok yang tak kasat mata. Mereka pun berlari lagi. Di sanalah Lex mengatakan itu adalah gadis dengan setengah wajah. Tapi Sam masih belum mempercayai Lex. Akhirnya di sana mereka menemukan jalan keluar. Setelah itu Sam yang berada di barisan belakang, ia ditarik oleh gadis itu. Lalu Lex dan Chris melihat Sam berjalan menuju ke suatu tempat.
Mereka pun mengikuti Sam. Namun inilah yang terjadi. Let's go. Melihat Sam yang sudah meninggal, Chris dan Lex pun lari mencari jalan keluar. Sampai akhirnya mereka mencoba menggunakan lift. Di sana Lex melihat Sam mendekati mereka. Chris mengira Sam hanya kerasukan dan memohon ke Sam agar membiarkan mereka pergi. Namun Chris malah dibunuh. Tersisalah Lex yang berhasil naik lift itu. Saat keluar dari lift itu, Lex berjumpa dengan Bree. Di sana wajah Bree sudah berubah menjadi sangat mengerikan. Lex sangat ketakutan. Kemudian Bree menghidupkan korek api dan ruangan itu menjadi putih semua. Ketika Lex tersadar, dirinya sudah berada di rumah sakit ini dan ia tidak ingat apa-apa lagi. Lalu Peterson mengatakan ia akan menelpon kantor polisi dan akan mencari teman-teman Lex yang berada di resort itu. Di saat Peterson menelpon, Lex mengambil HP-nya. Lalu ia membuka menu kamera dan memfoto Peterson. Dia melihat Peterson seperti mayat hidup dan ternyata Lex masih berada di resort itu. Dan lebih mengerikannya lagi, sebenarnya Lex sudah meninggal. Dan saat ia di rumah sakit, itu hanyalah halusinasinya saja. Cerita pun selesai. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.